Shalom Bapak Ibu semua, selamat bergabung di Khotbah Minggu bersama Box Willy. Tema khotbah minggu ini adalah Tahun Kemenangan. Nah, kita baru saja memasuki tahun 2023. Wow, luar biasa. Saya ucapkan selamat karena Bapak Ibu semua seorang pemenang yang dahsyat yang bisa melalui perjalanan hidup bersama Tuhan Yesus yang luar biasa sehingga bisa ada di tahun 2023 ini. Dan ini adalah bukti bahwa Tuhan Yesus memberikan kemenangan bagi kita semua. Boleh katakan amin. Tahun 2023 adalah tahun kemenangan bagi kita semua. Katakan amin. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita, yaitu kemenangan. Lewat apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Kemenangan yang sejati yang sudah Tuhan kerjakan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Seperti seorang pelari, ada bagian yang harus kita kerjakan jika kita mau hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Dia harus berlari sesuai jalur yang ada, yang nantinya akan mengarahkan kehidupan kita memasuki jalur kemenangan itu. Katakan amin. Rasul Paulus menyatakan ada kemenangan bagi diri kita yang sudah diberikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita belajar dari teladan kehidupan Tuhan Yesus, ketika Yesus melayani di muka bumi, sumber kemenangannya adalah ketika Yesus terus berjalan bersama dan di dalam kehendak Bapa. Pelayanan Yesus tidak pernah terlepas dari persekutuan dengan Bapa di surga. Pertanyaannya, bagaimana kita hidup dan berlari dalam kemenangan kepada kemenangan? Kita mulai. Yang pertama, hidup dengan tidak bercela. Mazmur 84 ayat ke-12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Dalam terjemahan King James Version, kalimat hidup tidak bercela dituliskan walk uprightly. Artinya berjalan dengan tidak bercela. Uprightly memiliki arti integritas. Artinya apa yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan adalah sama. Kebenaran yang seutuhnya sebenarnya untuk membuat sebuah komplit. Dengan kata lain, berjalan dengan tidak bercela adalah sikap di mana kita hidup dalam integritas dan dalam kebenaran yang seutuhnya. Katakan amin. Di Yesaya 29 ayat ke-13 firman Allah berkata, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah saudara, di tahun kemenangan ini, di tahun 2023, mari kita lebih lagi waspada dengan kebenaran yang setengah-setengah. Seperti ibadah atau perbuatan baik yang dilakukan hanya karena kewajiban atau legalisme. Tuhan merindukan setiap kita untuk hidup dalam kebenaran yang seutuhnya. Segenap ibadah kita adalah ibadah yang bersungguh-sungguh dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Dengan sikap hati yang berkenan kepada Allah. Boleh katakan amin. Kita baca Mazmur 15 ayat pertama dan kedua. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Hidup dalam jalan kemenangan ditopang dengan sikap hati dan kehidupan yang berkenan kepada Allah dengan melakukan apa yang tidak bercela tetapi apa yang lurus dan benar di hadapan Tuhan. Yang mau boleh katakan amin. Wah, luar biasa sekali. Yang kedua, hidup dengan kerendahan hati. Matius 11 ayat ke-29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus mengajarkan setiap kita untuk berjalan dalam kerendahan hati. Karena dalam kerendahan hati kita akan memiliki sikap hati yang semakin sadar akan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Kita tahu siapa kita sesungguhnya di hadapan Allah. Nah, sikap hati yang terus menyadari kebutuhan kita akan pertolongan Tuhan. Jadi kekuatan kita, pertolongan kita, kemenangan kita datangnya hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Boleh ada amin? Amin. Mika 6 ayat ke-8. Hai manusia, telah diperintahkan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. So berjalan dalam kerendahan hati membuat kita membuka pintu-pintu mujizat dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kerendahan hati yang sejati akan ada di dalam kehidupan orang-orang yang melekat kepada Allah dan membawa sikap hati yang mengandalkan Tuhan. Kerendahan hati di hadapan Allah membawa berkat pemulihan dan damai sejahtera bagi kita di tempat dimanapun kita berada. Amin. Nah saudara, kita lihat selanjutnya. Semakin kita hidup melekat dengan Tuhan, maka secara otomatis akan ada kesadaran bahwa seluruh aspek dalam kehidupan kita adalah anugerah Tuhan. Sekarang kita lihat.
Nah saudara, jika semakin kita berhasil dan menghasilkan kebanggaan diri, maka sebenarnya semua dilakukan dengan kekuatan diri tanpa melibatkan anugerah Tuhan dan kekuatan dari Tuhan. Tapi sebaliknya, jika ingin menjalani hidup di dalam kemenangan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, maka jangan pernah menjadi sombong. Selalu andalkan Tuhan dan hidup di dalam Dia. Boleh katakan amin. Nah saudara, kunci untuk hidup dalam kemenangan kepada kemenangan dalam kehidupan kita adalah dengan terus melekat kepada Tuhan. Hidup dengan tidak bercela dan menjalaninya dengan kerendahan hati. 3 hal ini saudara harus kita lakukan di tahun 2023 ini. Supaya Bapak Ibu semua kita mengalami kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan. Katakan amin. Selamat menikmati kehidupan yang berkemenangan di tahun kemenangan bagi kita, murid-murid Kristus yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Ayo bangkit dan jadilah pemenang. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami sudah bisa masuk tahun 2023. Itu tandanya Tuhan menyertai kami. Dan itu adalah satu hal yang begitu luar biasa. Kami bukan orang-orang yang biasa, tapi kami semua adalah orang-orang yang menang. Kami adalah para pemenang, bahkan lebih dari para pemenang. Terima kasih Tuhan, bila tahun 2023 ini kami boleh aminkan ini adalah tahun kemenangan. Oleh karena itu kami mau bangkit dan jadilah pemenang. Oleh sebab itu Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap rekan kami yang mengikuti khotbah minggu secara online ini dimanapun mereka berada. Untuk suami, istri, anak-anak, keluarga, semua menang di dalam Tuhan. Buat mereka yang bekerja, melayani sepenuh hati. Buat mereka yang sepenuhnya di ladang Tuhan. Buat mereka karyawan, ibu rumah tangga. Buat mahasiswa, buat anak-anak sekolah. Semua orang percaya murid-murid Kristus, mereka adalah orang-orang yang menang. Bahkan mereka lebih dari para pemenang. Tuhan terima kasih buat tahun kemenangan untuk kami semua. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Yesus, ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Yesus, tinggikan nama-Mu di atas